Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Gita Pratama S. Di sini saya akan memaparkan salah satu dari 17 poin STGS tanpa kelaparan dengan judul mengatasi kelaparan sistem industri 4.0. Definisi kelaparan. Kelaparan didefinisikan sebagai kondisi hasil dari kurangnya konsumsi pangan kronik. Dalam jangka panjang, kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan. Faktor penyebab terjadinya kelaparan seperti kemiskinan, ketidakstabilan sistem pemerintahan, pengguna lingkungan yang lebih kapasitas, diskriminasi, dan ketidakberdayaan seperti pada anak-anak, wanita, dan lansia. Demikian juga terbatasnya subsidi pangan, meningkatnya harga pangan, menurunnya pendapatan kecil, dan tingginya tingkat pengangguran merupakan faktor utama penyebab terjadinya kelaparan. Hingga Januari 2022, Indonesia termasuk dalam negara-negara dengan tingkat kelaparan yang cukup tinggi. Dikutip dari Kompas.com, Indonesia menempati peringkat 3 dengan skor indeks 17,9 poin. Dalam GHI 2022, poin tersebut termasuk kategori sedang. Semakin kecil skornya, indeks kelaparan semakin rendah. Ada 5 kategori rentang skor dalam GHI 2022. Skor di bawah 9,9 poin masuk kategori rendah, dan skor 10 poin sampai 19,9 poin kategori sedang. Berikut daftar indeks kelaparan masyarakat di wilayah Asia Tenggara pada 2022. 1. Timor Leste 30 poin, Laos 19 poin, Indonesia 17 poin, Kamboja 17,1 poin, Myanmar 15, Malaysia 12, Thailand 12, dan terakhir Vietnam 19 poin. Berikut beberapa program pemerintah dalam mengatasi kelaparan, seperti program Keluarga Harapan PKH, program beras untuk warga miskin, juga program bantuan langsung tunai atau BLT. Di sini saya akan mencoba memberikan solusi atau masukan gimana cara untuk mengatasi kelaparan, gizi buruk, stunting, ataupun pengangguran. Di sini saya akan memberikan contoh atau program yang bernama urban farming. Urban farming adalah praktik cocok tanam dan peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar kawasan perkotaan. Tujuan dari urban farming adalah untuk memproduksi makanan secara lokal, mendekatkan sumber makanan dengan konsumen perkotaan, dan memanfaatkan ruang terbatas yang tersedia di lingkungan urban. Sistem hidroponik adalah metode bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tumbuh, berarti bisa menggunakan air, sabuk kelapa, ataupun bucahan genteng. Tanaman yang ditanam dalam sistem hidroponik mendapat nutrisi esensial mereka melalui nutrisi yang larut dalam air. Dari banyaknya atau program-program urban farming, salah satu yang saya sebutkan di sini adalah urban farming metode hidroponik. Di sini ada beberapa jenis sistem hidroponik yang umum digunakan, seperti sistem NFT, Nutrient Film Technique, nutrisi atau NFT. Nutrisi disalurkan melalui saluran tipis atau film yang mengalir di sepanjang akar tanaman. 2. Sistem rakit apung, Deep Water Culture. Akar tanaman mengapung di permukaan air yang mengandung larutan nutrisi. 3. Sistem aeroponik. Nutrisi disemprotkan langsung ke akar tanaman yang mengandung udara. 4. Sistem nutrisi diserap oleh tanaman melalui sumbu atau sumbu kapiler dari wadah nutrisi. 5. Sistem tanaman timbun. Tanaman ditanam dalam media yang mendukung dan diberi nutrisi melalui irigasi. Ini adalah beberapa manfaat dari tanaman hidroponik atau kegiatan urban farming hidroponik. 1. Memberikan pasokan sayuran berkualitas. 2. Menghemat pengeluaran. 3.
3. Menjadikan rumah lebih sejuk. 4. Kadar oksigen di rumah lebih baik. 5. Sayur lebih sehat tanpa pestisida. 6. Lingkungan atau pekarangan rumah lebih asri. 7. Sumber pendapatan tambahan. Di sini akan saya paparkan kegiatan urban farming yang sudah saya dan teman-teman saya terapkan di lingkungan saya sendiri. Di sini bisa terlihat ketika kita melakukan pemilihan sayur serta perawatan tanaman hidroponik. Dan ini adalah kegiatan urban farming yang dimana kita bekerjasama dengan kampus IPB Bogor untuk membantu program studi penelitian mereka untuk meningkatkan bagaimana orang berminat untuk melakukan kegiatan urban farming. Yang di sebelah kanan gambar ini adalah dimana kita mendapatkan support system dari kelurahan setempat untuk mengembangkan kegiatan ini secara kontinu dan bertahap. Seperti yang tadi saya bilang, manfaat hidroponik itu menjadi sumber tambahan pendapatan, di mana pada tahun 2019 kita berhasil melakukan kerjasama di beberapa swalayan di sekitar wilayah saya tinggal. Salah satunya di swalayan Glael dan Alfres. Ini adalah foto kegiatan saya di mana saya berkesempatan untuk dapat berpartisipasi di acara atau event apresiasi kreasi Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Parekraf. Dan sebelah kanan saya itu adalah foto kunjungan dari Menteri Kementerian Parekraf Pak Sandiaga Uno, di mana saya berkesempatan untuk memaparkan kegiatan urban farming apa yang sudah saya lakukan atau berbuat. Dan ini adalah kegiatan saya dan kelompok-kelompok tani hidroponik, di mana kita memberikan pelatihan atau pemaparan kegiatan urban farming itu dari gimana untuk semai, tanam, panen, serta pemasaran sayur kita ke swalayan-swalayan. Dan ini adalah kegiatan di mana kita berpartisipasi untuk menurunkan angka stunting, di mana sayur yang kita tanam itu kita olah menjadi jus atau makanan olahan yang dapat dikonsumsi untuk anak-anak dengan gizi buruk atau stunting. Berikut adalah kesimpulannya. Indonesia bisa terbebas dari kelaparan, gizi buruk, stunting, serta pengangguran jika urban farming hidroponik bisa diterapkan secara menyeluruh di kota-kota besar di Indonesia, serta didukung untuk pelatihan dan mentor yang baik. Mungkin juga ada peran penting dari pemerintah pusat maupun daerah untuk membuat perda, peraturan daerah, atau PP peraturan pusat tentang pengolahan wilayah tentang urban farming. Serta mungkin Menteri Pendidikan masukkan kurikulum pendidikan tentang urban farming untuk mengenalkan urban farming tersebut sejak dini. Ini merupakan solusi yang tepat di era milenial, di mana untuk melakukan cocok tanam tidak harus membutuhkan tanah yang luas, membajak sawah, serta dapat memangkas waktu panen yang singkat dan bisa dilakukan kapan saja. Adapun keuntungan sistem hidroponik antara lain pengendalian yang lebih baik terhadap nutrisi tanaman, penghematan air, pertumbuhan tanaman lebih cepat, dan potensi hasil panen yang lebih tinggi dibandingkan metode tradisional berbasis tanah. Sistem ini juga dapat diterapkan di berbagai lingkungan, termasuk daerah yang memiliki tanah yang kurang subur atau terbatas. Semoga hasil dari pemaparan saya ini bisa berguna atau bermanfaat untuk semuanya. Cukup sekian artikel saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.